Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Valdega Putri dengan NIM 64231971, program studi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas ujian HER mata kuliah Analisis Kinerja Keuangan dengan kode mata kuliah 0292. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil studi kasus saya mengenai analisis rasio keuangan dan prediksi kebangkrutan pada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk, atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai Alfamart untuk periode 2023 sampai dengan 2025. Yang pertama, di sini ada profil perusahaan dan latar belakang. PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk adalah perusahaan pabrik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham AMRT. Perusahaan ini mengoperasikan jaringan minimarket Alfamart yang tersebar luas di seluruh Indonesia dan merupakan salah satu retailan kebutuhan sehari-hari terbesar di tanah air. Sebagai perusahaan terbuka, AMRT wajib mempublikasikan laporan keuangan auditan setiap tahun sebagai bentuk transparansi kepada investor, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya. Meskipun laba perusahaan cenderung tumbuh, modal bisnis retail yang mengandalkan perputaran persediaan besar dan pendanaan jangka pendek dari utang usaha membuat evaluasi kesehatan keuangan perusahaan menjadi penting, dilakukan secara berkala. Oleh karena itu, dalam studi kasus ini, saya melakukan evaluasi komprehensif terhadap kinerja keuangan AMRT selama 3 tahun terakhir, sekaligus memprediksi potensi resiko finansial distress atau kebangkrutannya menggunakan 4 metode peramalan yang berbeda. Sebelum masuk ke perhitungan resikonya, saya akan menyampaikan dahulu ringkasan data keuangan AMRT selama 3 tahun terakhir, yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian teraudit tahun 2023, 2024, dan 2025. Dari sisi total aset, AMRT tumbuh konsisten dari 34,25 triliun pada 2023 menjadi 42,56 triliun pada 2025. Pertumbuhan ini sejalan dengan ekspansinya jaringan gerai yang terus dilakukan perusahaan. Dari sisi pendapatan neto, perusahaan mencatat pertumbuhan dari 106,94 triliun pada 2023 menjadi 126,74 triliun pada 2025. Sementara itu, laba tahun berjalan yang diatribusikan pada pemilik entitas induk sempat mengalami sedikit tekanan pada 2024. Turun dari 3,40 triliun menjadi 3,15 triliun, sebelum kembali naik menjadi 3,41 triliun pada 2025. Total ekuitas perusahaan juga tumbuh dari 15,71 triliun menjadi 19,38 triliun. Menunjukkan akumulasi laba ditahan dan terus meningkat setiap tahunnya. Selanjutnya, saya akan sampaikan hasil perhitungan 4 kelompok rasio keuangan. Yang pertama ada rasio likuiditas. Current rasio AMRT berada pada kisaran 1,00 hingga 1,07 kali, dan quick rasio hanya di kisaran 0,42 hingga 0,44 kali. Ini menunjukkan posisi likuiditas yang cukup ketat, di mana aset lancar hanya sedikit lebih besar dari kewajiban jangka pendek. Namun, ini merupakan karakteristik umum bisnis retail yang mengandalkan perputaran persediaan cepat, bukan cadangan khas besar. Kedua, rasio solvabilitas. Debt to asset ratio relatif stabil di kisaran 54% dan debt to equity ratio di kisaran 1,18 sampai 1,20 kali. Artinya, sedikit lebih dari separuh aset perusahaan dibiayai oleh liabilitas, namun proporsinya stabil dari tahun ke tahun. Ketiga, rasio aktivitas. Perputaran persediaan sedikit menurun dari 8,34 kali menjadi 7,42 kali. Sementara perputaran total aset turun dari 3,12 kali menjadi 2,98 kali. Ini mengidentifikasikan efisiensi pemanfaatan aset yang sedikit menurun, meskipun masih tergolong baik untuk skala industri retail. 4. Rasio profitabilitas. Gross profit margin relatif stabil di kisaran 21,5%, namun net profit margin, ROA dan ROE mengalami penurunan dari 2023 ke 2024
ROE misalnya turun dari 21,67% menjadi 17,79%. Sebelum sedikit membaik pada 2025, penurunan ini terutama disebabkan kenaikan beban penjualan, distribusi, dan administrasi seiring ekspansi gerai baru. Selanjutnya, bagian paling penting dari studi kasus ini adalah prediksi financial distress menggunakan 4 model. Untuk model yang pertama menggunakan Alman Z Score, saya menggunakan versi modifikasi ini untuk perusahaan non-manufaktur karena AMRT bergerak di bidang dagang bukan manufaktur. Hasilnya nilai Z berada di atas 2,60 pada seluruh periode, yaitu 2,83 pada 2023 dan naik menjadi 2,96 pada 2026, sehingga perusahaan berada di zona aman. Untuk model yang kedua, yaitu Springnet, nilai S-score berada jauh di atas titik batas, 0,862, yaitu berkisar 1,69 hingga 1,81 hingga perusahaan dikategorikan sehat. Meskipun terdapat tren penurunan seiring melemahnya rasio EBIT terhadap total aset. Model ketiga ada Smijewski. Model ini unik karena nilai negatif justru menunjukkan kondisi sehat. Hasil AMRT menunjukkan nilai X-score sekitar minus 1,56 sampai minus 1,67. Jauh di bawah ambang batas 0, sehingga dikategorikan sehat. Yang terakhir ada metode Grover. Nilai G-score bersekitar 0,45 sampai 0,50, jauh di atas ambang batas 0,01, sehingga perusahaan kembali dikategorikan sehat. Jadi kesimpulannya, keempat model secara konsisten menunjukkan hasil yang sama. PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk ini berada pada kondisi keuangan yang sehat dan jauh dari indikasi kebangkrutan selama periode 2023 dan sampai 2025. Meskipun hasil keempat model tersebut menunjukkan kondisi sehat, ada dua hal yang tetap perlu diwaspadai manajemen. Pertama yaitu posisi likuiditas jangka pendek yang relatif ketat, dan kedua tren penurunan margin profitabilitas pada 2024 akibat kenaikan beban operasional. Bagi manajemen, temuan ini menjadi dasar untuk mengevaluasi efisiensi modal kerja dan struktur biaya operasional. Bagi investor, konsistensi hasil keempat model memberikan keyakinan bahwa risiko gagal bayar perusahaan tergolong rendah dalam jangka pendek hingga menengah. Sedangkan bagi kreditor dan pemasok, hasil ini mendukung keberlanjutan pemberian fasilitas kredit perdagangan pada perusahaan. Berdasarkan hasil analisis, saya memberikan 4 rekomendasi strategis. Yang pertama, memperkuat likuiditas jangka pendek melalui optimalisasi manajemen modal kerja dan percepatan perputaran persediaan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi biaya operasional melalui digitalisasi rantai pasok dan optimalisasi rute distribusi. Yang ketiga, untuk mengoptimalkan alokasi modal dengan menyeimbangkan pendanaan, ekspansi antara hutang dan penguatan ekuitas internal. Dan yang terakhir, menerapkan sistem peringatan dini atau early warning system terhadap rasio-rasio kunci agar potensi financial distress dapat diantisipasi sejak awal. Sebagai kesimpulan, kinerja keuangan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk ini selama periode 2003-2025 menunjukkan pertumbuhan aset, pendapatan, dan laba yang positif, dengan posisi likuiditas yang perlu diperkuat, namun tidak menunjukkan indikator rasio kebangkrutan, berdasarkan keempat model prediksi yang digunakan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.